Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-9, kali ini Ibu akan membahas materi grup siklik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan order suatu elemen grup. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu grup siklik dan menentukan generatornya. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai dengan materi perkuliahan Aljabar Abstrak 1 yang membahas tentang grup siklik. Nah, di sini yang pertama Ibu bahas mengenai order dari anggota grup. Apa itu order dari anggota grup? Nah, di sini ada definisinya. Misalkan G adalah grup, kemudian A elemen dari G dan E adalah elemen identitas di G. Kemudian ada himpunan P di mana P-nya anggota-anggotanya merupakan N, di mana N ini adalah elemen bilangan asli dan harus memenuhi sifat seperti ini. Jadi A pangkat N itu sama dengan 0. Dan ini merupakan himpunan tak kosong karena pasti ada anggotanya. Nah, yang disebut dengan order dari A itu adalah minimum dari anggota dari P. Nah, minimum dari N, elemen dari bilangan asli, ini bilangan asli ya, sedemikian hingga memenuhi sifat A pangkat N sama dengan E. Nah, perlu kalian ingat, A pangkat N sudah dibahas minggu sebelumnya. A pangkat N ini kan artinya A, bintang A, bintang A sebanyak N faktor. Nah, ini. Nah, untuk operasi binernya nanti menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Nah, di sini definisi ini mengandung pengertian bahwa jika G adalah grup, kemudian salah satu elemen dari G adalah A, kemudian ada bilangan natural terkecil atau bilangan asli terkecil N, elemen N, sehingga memenuhi sifat A pangkat N itu sama dengan elemen identitas. Maka order dari elemen A ditulis dengan OA itu adalah N ini. Jadi N ini. Ini adalah bilangan asli terkecil yang memenuhi sifat ini. Kemudian, tapi tidak semua elemen mempunyai order. Nah, jadi jika tidak ada yang memenuhi sifat ini, tidak ada, maka order dari elemen tersebut adalah 0. Ordernya adalah 0. Dan ditulis order dari elemen A adalah 0. Seperti itu ya. Di sini sebagai contoh contoh 1, di sini ada suatu grup himpunan bilangan real tanpa nol. Tanpa nol ya, berarti semua elemen bilangan real kecuali 0. Dengan operasi perkalian, ini adalah grup. Nah, sekarang salah satu elemen dari bilangan real itu adalah 1. Ini adalah 1. Salah satunya elemennya ini adalah 1. Dan kita bisa mencari order dari 1. Nah, order dari 1 ini 1. Karena apa? 1 pangkat 1 sama dengan 1. Di mana 1 adalah elemen identitas. Langkah pertama, untuk gampangnya, kalian harus tentukan dulu elemen identitasnya. Jadi, tentukan dulu elemen identitas dari grup tersebut. Jadi, elemen identitasnya apa ini? Kalau grup
himpunan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian, tentu saja elemen identitasnya ini 1. Jadi kita harus mencari pangkat dari elemen yang ditanyakan. Jadi A pangkat N itu harus sama dengan elemen identitas. Karena di sini elemen identitasnya 1, maka dia harus sama dengan 1. Nah, kita tujuannya apa? Kita mencari berapakah nilai N minimum yang memenuhi sifat ini. Nah, di sini yang ditanyakan kan tadi 1 adalah salah satu elemen dari grup ini. Nah, ordernya 1 berapa? Kita lihat di sini. 1 dipangkatkan N, ya ini sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini, 1 kalau dipangkatkan N itu menghasilkan elemen identitas, kira-kira N-nya berapa? Ya, N-nya sama dengan 1 kan? Nah, 1 pangkat 1 sama dengan 1. Kemudian ada lagi 1 pangkat 2 sama dengan ya 1 kali 1 kan? 1 kali 1 karena ini operasinya perkalian. Ini berarti sama dengan 1. Kemudian 1 pangkat 3 sama dengan apa? Ya berarti 1 pangkat 2 dikali 1. 1 pangkat 2-nya kan 1. Kali 1 sama dengan 1. Nah, ini dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Kemudian, untuk menentukan order dari 1, kalian tentukan nilai N yang paling kecil. Di antara nilai pangkatnya ini 1, kemudian ini kan tadi 1, kemudian ini pangkatnya 2, kemudian ini pangkatnya 3, dan seterusnya. Manakah yang paling kecil? Itulah ordernya. Yang paling kecil kan ini, maka ini adalah ordernya, order dari 1. Jadi jawabannya ini. Order dari 1 adalah 1. Nah, sekarang ini kurang ke bawah. Nah, sekarang bagaimana dengan min 1? Nah, min 1 juga salah satu elemen di himpunan bilangan real tanpa nol. Order dari min 1 sama dengan 2 karena tadi kan elemen identitasnya 1. Karena min 1, nah dimulai dari yang terkecil dulu ya. Sekarang kalau min 1 dipangkatkan 1 sama dengan min 1 kan? Bukan elemen identitas. Maka 1 tidak termasuk. Sekarang kalau min 1 dipangkatkan 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, ini sama dengan elemen identitas. Berarti ini termasuk. Nah, sekarang kalau min 1 dipangkatkan 3 sama dengan min 1. Bukan elemen identitas. Kemudian untuk yang min 1 pangkat 4, ini sama dengan 1. Ini elemen identitas. Berarti ini termasuk. Sekarang kita tentukan cari ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan order dari min 1, kita ambil yang minimum. Mana yang lebih kecil antara 4 dan 2? Tentu saja adalah 2. Sehingga order dari elemen min 1 adalah 2. Tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan elemen yang lain? Elemen yang lain misalkan saja kalian mengambil bebas ya, boleh sebarang. Yang penting dia adalah elemen bilangan real tanpa nol. Misalkan saja 2 elemen bilangan real tanpa nol. Sekarang berapakah order dari 2? Untuk menjawabnya kita harus mencari
2 pangkat berapa yang menghasilkan elemen identitas, yaitu 1. Apakah ada? Tentu saja tidak ada. Ini tidak ada yang memenuhi 2 pangkat berapapun di sini, tidak ada yang sama dengan 1. Karena kalau kita pangkatkan 2 pangkat 1 sama dengan 2, bukan elemen identitas. 2 pangkat 2 sama dengan 4, bukan elemen identitas, dan seterusnya. Tidak ada yang memenuhi elemen identitas. Karena tidak ada yang memenuhi, maka order dari 2 adalah 0. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya di sini. Nah, di sini contoh berikutnya. Misalkan ada himpunan I yang anggotanya 1, min 1, I, dan min I, di mana kita sudah membuktikan bahwa I dengan operasi perkalian adalah grup. Nah, berapakah order dari 1? Cara menentukan order dari 1, caranya sama. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu elemen identitasnya adalah apa di sini. Tentu saja adalah 1 karena operasinya perkalian. Nah, sekarang kita perhatikan di sini karena ini elemen 1, maka kalau 1 pangkat 1 sama dengan 1. Ya, ini elemen identitas. Kemudian kalau 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini juga elemen identitas, memenuhi. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ini elemen identitas, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang paling kecil pangkatnya, yang minimum adalah 1. Antara 1, 2, 3, yang paling minimum adalah 1. Sehingga order dari 1 adalah 1. Untuk min 1, sekarang kita cek. Min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, bukan elemen identitas. Kemudian min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini elemen identitas. Nah, sudah ketemu ini dan seterusnya. Kita ambil yang paling minimum. Berarti yang minimum adalah 2. Berarti order dari min 1 adalah 2. I, bagaimana I? Nah, sekarang I. Kalau I pangkat 1 sama dengan I, bukan elemen identitas. Kemudian kalau I pangkat 2 ini berarti I kali min I. Nah, I kali min I berarti akar min 1 dikali akar min 1. Berarti nilainya adalah min 1. Ini juga bukan elemen identitas. Bagaimana dengan I pangkat 3? Nah, I pangkat 3 artinya I pangkat 2 dikali I sama dengan I pangkat 2 tadi adalah min 1. Min 1 dikali I adalah min I. Ini juga bukan elemen identitas. Nah, sekarang bagaimana dengan I pangkat 4? I pangkat 4 sama dengan, berarti I pangkat 4 berarti I pangkat 3 dikali I. Berarti apa? I pangkat 3-nya adalah min I dikali I, jadi berapa? Jadi 1. Nah, ini adalah elemen identitas. Kita ketemu sudah. Karena ini memenuhi sifat tadi, maka order dari I adalah 4. Jadi order dari I adalah 4. Nah, sama dengan yang min I. Nah, sekarang kita cek. Min I pangkat 1 sama dengan min I, bukan elemen identitas. Nah, kalau yang min I pangkat 2 berarti min I kali min I. Berarti sama dengan min I kali min I sama dengan min 1. Min 1 tentu saja bukan elemen identitas. Nah, sekarang
yang min I pangkat 3. Ini kan bisa ditulis min I pangkat 2 dikali min I. Nah, min I kuadrat itu kan min 1. Min 1 dikali min I sama dengan I bukan elemen identitas. Nah, bagaimana yang pangkat 4? Nah, yang min I pangkat 4 itu sama dengan min I pangkat 3 dikali min I. Nah, ini sama dengan min I pangkat 3-nya kan tadi adalah I. Jadi ini I kali min I. Nah, ini sama dengan I kali I akar min, berarti I kali I itu min 1 dikali negatif berarti jadi 1. Nah, ini adalah elemen identitas. Nah, sehingga order dari min I adalah 4. Nah, seperti itu order. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang pembahasannya adalah grup siklik. Nah, sekarang kita masuk. Grup siklik itu apa? Definisinya sudah ada. Suatu grup G disebut grup siklik jika terdapat elemen A sedemikian hingga G itu dibangun oleh A pangkat N. Jadi anggota-anggotanya G adalah A pangkat N di mana N-nya adalah bilangan bulat. Nah, kalau memenuhi seperti itu, maka G-nya disebut grup siklik. Sedangkan elemen A-nya sendiri di sini, elemen A-nya di sini disebut dengan generator dari G. Dan ditulis seperti ini notasinya. Jadi grup siklik ini adalah grup yang dibangun oleh A. Jadi A ini adalah pembangunnya. Maksudnya apa? Maksudnya semua elemen dari G itu dapat dinyatakan sebagai A pangkat N di mana N-nya elemen bilangan bulat. Seperti itu. Nah, sebagai contoh biar tambah mengerti, kita lanjutkan ke contohnya. Nah, misalnya di sini. Himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik dengan generator 1 dan min 1. Ditulisnya seperti ini. Z adalah himpunan yang dimana generatornya adalah 1 dan generatornya adalah min 1. Dan Z di sini disebut dengan grup siklik. Mengapa? Mengapa ini kok generatornya 1 dan min 1? Karena, nah di sini. Karena 1 ini membangun himpunan Z. Z itu, Z, himpunan bilangan bulat, itu kan anggotanya negatif ya. 0 dan positif. Nah, 1 ini membangun himpunan-himpunan yang ada di sini. Ya min 1, oh 1 dulu ya. Nah, mengapa? Perlu kalian perhatikan bahwa 1 pangkat N itu 1 dioperasikan dengan 1 karena di sini operasinya adalah penjumlahan, maka ini harus dijumlahkan sebanyak N faktor dan ini juga merupakan elemen Z. Contohnya, nah sekarang ambil yang negatif ya, yang negatif. Misalkan 1 N-nya itu kan adalah elemen bilangan bulat ya. Jadi N-nya tadi adalah elemen bilangan bulat. Berarti boleh negatif, boleh positif. Misalkan untuk N-nya sama dengan langsung min 2. Untuk N-nya sama dengan min 2, berarti kalau 1 pangkat min 2 itu sama dengan, pangkat min itu artinya inverse-nya ya. Inverse dari 1 adalah min 1 ditambah min 1 sebanyak 2 kali, berarti ini min 2. Apakah min 2 elemen Z? Tentu saja, min 2 adalah elemen Z.
Ini adalah elemen Z. Sekarang bagaimana jika N-nya sama dengan min 2? Nah, ini berarti, kok min 2 lagi? Min 1 ya. Min 1. Berarti 1 pangkat min 1 berarti ini adalah inverse dari 1, yaitu min 1. Apakah min 1 elemen Z? Tentu saja. Bagaimana dengan N-nya yang sama dengan 0? 1 pangkat 0 ini adalah elemen identitas. Elemen identitas dari penjumlahan adalah 0. Apakah 0 elemen Z? Tentu saja. Sekarang untuk N sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 1 ya sama dengan 1. Ini elemen Z. Kemudian untuk N sama dengan 2, 1 pangkat 2 yaitu ya 1 ditambah 1. Sama dengan 2, ini elemen Z. Nah, ini dan seterusnya ya. Dan ini yang negatif juga dan seterusnya. Ini yang positif juga dan seterusnya. Nah, jika kita lihat di sini, himpunan bilangan bulat ini bisa kita nyatakan dengan, ini tadi kan anggotanya ini ya. Nah, ini nih bisa kita nyatakan dengan 1 pangkat. Nah, kalau min 3 di sini kan 1 pangkat min 3. Terus yang min 2 tadi adalah 1 pangkat min 2. Kalau yang min 1, 1 pangkat min 1, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini kan tadi 3 kan, ini min 3, ini min 2, ini min 1, ini 0, ini 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, karena semua elemen dari Z bisa dinyatakan dalam bentuk 1 pangkat N, di mana N-nya itu bilangan bulat, maka 1 disebut sebagai generator dari Z. Bisa ditulis Z-nya ini dibangun oleh 1. Jadi di sini Z-nya merupakan grup siklik, di mana generatornya adalah 1 untuk yang ini. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan generator yang lain, yaitu min 1? Nah, di sini ada lagi generator yang lain. Generator yang lain di sini adalah min 1. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membuktikan bahwa min 1 ini generator. Jadi min 1 adalah generator. Generator dari Z. Dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu kita ambil N-nya adalah misalkan tadi dimulai dari min 2 ya, boleh dari min 2 juga. Maka kalau min 1 pangkat min 2 artinya inverse dari min 1. Inverse dari min 1 adalah 1 sebanyak 2 kali, yaitu 2. Ini elemen Z. Ya, kemudian kalau N-nya sama dengan min 1, berarti ini min 1 pangkat min 1, artinya inverse dari min 1. Inverse dari min 1 adalah 1. Ya. Ini sama dengan, ini juga elemen dari Z. Untuk N-nya sama dengan 0, berarti min 1 pangkat 0 adalah elemen identitas. Elemen identitas penjumlahan adalah 0. Ini juga elemen Z.
Kemudian untuk N sama dengan 1 berarti min 1 pangkat 1 sama dengan min 1 elemen Z. Jika N sama dengan 2 artinya min 1 pangkat 2 yaitu min 1 ditambah min 1 sebanyak 2 kali yaitu min 2. Ini juga elemen Z. Ini dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Sehingga Z yang tadi elemennya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya bisa kita nyatakan dengan min 3. Berarti min 1 pangkat 3. Kemudian kalau min 2, kalau min 2 ini tadi min 2, min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2, kemudian min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat min 1, kemudian min 1 pangkat min 2, min 1 pangkat min 3, dan seterusnya. Karena Z ini dibangun oleh min 1, maka Z itu dibangun min 1. Min 1 adalah generator dari Z dan Z-nya adalah grup siklik. Nah, seperti ini. Oke. Saya dilanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya di sini. Himpunan bilangan bulat modulo 4 yaitu Z4 yang anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Operasinya penjumlahan modulo 4 adalah grup siklik dengan generator 1. Sehingga ditulis Z4 dibangun oleh 1. Karena apa? Nah, nih karena yang pertama. Nah, di sini ini dimulai pangkatnya 0 ya, boleh dimulai pangkatnya negatif juga bebas ya, karena pangkatnya adalah elemen bilangan bulat. Nah sekarang 1 pangkat 0, ini dimulai dari 0, 1 pangkat 0 sama dengan elemen identitas. Apa elemen identitasnya? Yaitu 0 sendiri. Ya. Kemudian 1 pangkat 1 adalah 1. 1 pangkat 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 pangkat 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 pangkat 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 pangkat 5 akan kembali ke 1. 1 pangkat 6 akan kembali ke 2. 1 pangkat 3 1 pangkat 7 akan kembali ke 3. Sehingga Z4 yang anggotanya Z4 yang anggotanya 0, 1, 2, dan 3 dapat ditulis sebagai 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3. Sehingga ini 1 merupakan generator dari Z4. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan. Temukan generator yang lain dari Z4. Nah, kita cari. Kita mencari generator yang lain dari Z4 dengan cara apa tadi yang belum? Elemen apa? Kalau 0 tentu saja tidak bisa ya, karena 0 dipangkatkan berapapun ya tetap 0. Kita cari elemen yang lain. 1 sudah. Nah, kita cari yang 2. 2 dan 3. Nah, sekarang yang 2 dulu. Nah, sekarang kita menggunakan 2 elemen dari Z4. Apakah 2 ini adalah generator? Mari kita cari. 2 pangkat 0 sama dengan
elemen identitasnya adalah 0. Ini 0 ya. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2. 2 pangkat 2 ditambah 2, 2 pangkat 2 tadi 0 ya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan seterusnya ini anggotanya hanya 0, 2, 0, 2. Tidak mungkin anggotanya 0, 1, 2, 3. Karena kan Z4 tadi anggotanya dia 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk elemen 2, dia hanya dapat menghasilkan elemen 0, 2, 0, 2 saja. 0 dan 2. Sedangkan 1 dan 3-nya tidak. Karena dia tidak membangun, karena 2 itu tidak bisa membangun Z4, maka 2 bukan generator. Sehingga 2 bukan generator dari Z4, bukan. Mari kita cari yang lain. Apa generator yang lain? 2 sudah, sekarang 3. Kita ambil 3 elemen dari Z4. Nah, kita cek 3 pangkat 0 adalah elemen identitas. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 2. 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. 3 pangkat 2-nya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, ini sudah lengkap ini. 0, 3, 2, 1. Nah, di sini kita lihat bahwa Z4 ini bisa dibangun, Z4 yang sama dengan 0, 1, 2, dan 3 ini dibangun oleh yang 0 tadi 3 pangkat 0, yang 1. 3 pangkat 3, 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Nah, ini Z4 artinya dibangun oleh 3. Sehingga 3 generator dari Z4. Seperti ini ya. Nah, ini ada contoh lagi. Apakah grup 6Z ditambah 6Z dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik? Nah, di sini 6Z kalian tahu bahwa 6Z anggotanya adalah kelipatan 6. Berarti kalau kelipatan 6 ya min 6, min 12, 0, 6, 12, dan seterusnya. Ini 6Z. Kemudian, apakah ini grup siklik? Ya, kita tentukan apakah dia memiliki generator. Kita pilih. Kalau generatornya kita ambil 0, tentu saja semuanya 0. Tidak mungkin. Kita ambil 6. 6 elemen dari 6Z. Nah, kita pilih 6. Sekarang kalau 6 pangkat min 2, kita mulai dari N-nya min 2 ya. Untuk N-nya sama dengan min 2, berarti 6 pangkat min 2 sama dengan 6 pangkat min 2, artinya inverse dari 6, betul saja biar tidak bingung. Inverse dari 6 sebanyak 2 kali. Kok 2 kali di sini? Inverse dari 6 apa? Inverse dari 6 adalah min 6 ditambah min 6 sama dengan min 12. Nah, min 12 ada di sini. Kemudian kalau N-nya sama dengan min 1.
Berarti 6 pangkat min 1. Ya, inverse dari 6. Inverse dari 6 adalah min 6. Oh, ada di sini. Oh, kebalik nih ya. Ini min kebalik. Min 12, ini min 6. Jika N-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau 6 pangkat 0 sama dengan apa? Ya, elemen identitas penjumlahan. Kalau N sama dengan 1, berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Ada di sini 6. Kalau N sama dengan 2, berarti ini 6 pangkat 2 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, di sini ada semua. Berarti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk min 12 tadi apa? Min 12 adalah 6 pangkat min 2. 6 pangkat min 2. Kemudian min 6. 6 pangkat min 1. 0. 6 pangkat 0. Kemudian 6. 6 pangkat 1. 12, 6 pangkat 2. Nah, ini dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 6Z itu dibangun oleh 6. Ini berarti dibangun oleh 6. Sehingga 6 adalah generator dari himpunan 6Z. Karena 6Z mempunyai generator, maka 6Z adalah grup siklik. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk pembahasan materi grup siklik, kemudian contoh soal sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.